Pelajaran ketiga, cara menggunakan hukum, keheningan. Hasil terbaik akan didapatkan dengan menggunakan hukum sejauh yang kita ketahui sambil pada saat yang sama mencari lebih banyak cahaya. Siswa yang mendekati mata pelajaran ini untuk pertama kalinya masih memiliki sedikit pekerjaan karena dia belum menguji hukum dengan sains dan pengalaman. Tetapi cukup banyak yang telah dikatakan untuk membuat kita menyadari bahwa tujuan dari suatu perawatan adalah untuk mengesankan keinginan kita pada hukum kreatif dengan kekuatan yang cukup untuk dicatat dalam pikiran kreatif. Jika hukum menciptakan untuk kita sesuai dengan pikiran yang kita pikirkan ke dalam pikiran, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran kita ke tingkat harapan tertinggi sehingga hasil terbaik dapat diamankan. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa hal pertama yang harus kita lakukan dalam pengobatan adalah untuk mengesankan diri kita sendiri dengan perasaan bahwa kita akan bertindak berdasarkan hukum dan itu akan bertindak untuk kita. 1. Oleh karena itu, suasana yang tepat untuk sebuah pengobatan adalah suasana dengan keyakinan yang tinggi, sehingga kita akan melakukannya dengan baik untuk membawa diri kita ke tingkat harapan yang tepat melalui beberapa bacaan pendahuluan. Ambil Alkitab dan bacalah janji-janji berharga di dalamnya. Sesungguhnya aku bersamamu selalu, bahkan sampai ke ujung dunia, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu mati. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka, mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali, mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah, mereka akan berjalan dan tidak pingsan. Menurut imanmu, jika dilakukan kepadamu, mintalah, dan kamu akan menerima, carilah, dan kamu akan menemukan, ketuklah, dan itu akan dibukakan bagimu. Ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerima, dan kamu akan menerima. Pelajari bagian-bagian seperti itu yang akan membantu Anda untuk memperkuat iman. Pelajari beberapa yang terbaik. Seseorang harus menghafalnya sesuatu setiap hari, sebuah ayat, bait puisi. Pernyataan kebenaran setiap orang harus mengetahui Mazmur 23 dan 91 dan dapat mengulanginya pada waktu yang diperlukan untuk memperkuat kepercayaan diri. Ini juga akan sangat membantu, membaca selama beberapa menit atau lebih dalam beberapa buku treat yang berguna. Siswa mungkin membaca, pikiran kreatif, atau, menjadi dan menjadi. Tujuan dari buku ini, tentu saja, untuk memberikan instruksi dan inspirasi. Setelah membaca pelajaran hari itu, Anda akan merasakan kebenaran dengan lebih tajam. 2. Setelah mempersiapkan diri Anda dalam iman dan pengetahuan, arah pemikiran Anda mungkin sejalan dengan hukum. Seperti ini, saya tahu bahwa saya dikelilingi oleh kekuatan roh yang lebih halus. Pelajaran 4 dan V. Saya tahu bahwa saya sendiri adalah pusat aktivitas sadar di lautan luas pikiran ilahi ini. Pelajaran V dan V. Saya tahu bahwa kata-kata saya telah menjadi kata kebenaran dan model penciptaan pikiran kreatif untuk kebaikan saya keinginan. Pelajaran 12 dan 16. Jika perlu atasi perasaan apapun yang mungkin timbul dari ketakutan atau ketidakpastian. 3. Buanglah diri Anda dari rasa dosa atau kesalahan. Jika Anda merasa telah berbuat salah, berusahalah untuk memperbaikinya sehingga Anda memiliki kesadaran yang jernih. Oleh karena itu, jika Anda mempersembahkan pemberian Anda di altar, dan di sana Anda ingat bahwa saudara Anda memiliki sesuatu yang menentang Anda penyebabnya, karena Anda menganiaya dia, tinggalkan pemberian Anda di depan altar, dan pergilah, saudaraku, lalu datang dan persembahkan hadiahmu. Ini adalah kata-kata master metafisika, dan mengungkapkan perlunya tidak ada pemikiran tandingan yang bertentangan dengan keyakinan murni. Jika perlu, maafkan diri Anda atas apapun yang telah Anda lakukan yang menurut Anda salah. Anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Anda adalah anak manusia. Jika Anda memiliki rasa takut, singkirkan dengan cara yang sama. Keluarkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Cabut semua rumput liar dari pemikiran yang salah. Nyatakan bahwa kejahatan atau pikiran jahat tidak memiliki pengaruh terhadap Anda. 4. Sekarang rasakan sedalam mungkin bahwa semuanya baik-baik saja dengan Anda dan dunia. Rasakan betapa baiknya mengetahui kebenaran yang membebaskan ini, mengetahui bahwa Anda adalah anak Allah, mengetahui bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Untuk mengetahui bahwa pekerjaan yang lebih besar dari ini akan kamu lakukan karena aku pergi kepada Bapakku. Kemudian katakan, saya adalah roh murni yang hidup di dunia roh dan dijaga oleh roh kehidupan yang agung. Tuhan adalah roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
Saya sekarang masuk dalam roh dan kebenaran ke tempat yang lebih tinggi dan lebih halus di mana saya berhubungan dengan semua yang ada. Saya akan melihat dan mengetahui kebenaran dan merasakannya pada jam ini. Sebagai anak dari Tuhan yang hidup, saya membuat klaim saya atas hukum. Biarkan kebaikan ini, menyebutnya, datang kepada saya. 5. Ucapkan dengan jelas dan dengan perasaan mendalam apa yang Anda inginkan dari hukum. Anda tidak mendiktenya, tetapi jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, hukum tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, apa yang Anda kejar adalah gagasan tentang hal itu, sehingga Anda dapat yakin bahwa kebijaksanaan yang lebih besar hanya akan memberi Anda hal yang akan menjadi kebaikan terbaik Anda, tetapi itu akan menjadi hal yang Anda inginkan dan akan menjadi sepanjang garis di mana Anda memegang sikap iman. 6. Berharap banyak dan Anda akan menerima banyak. Jadilah kuat dalam iman Anda, begitu kuat sehingga Anda merasakan di dalam hati Anda bahwa hal itu sekarang dilakukan kepada Anda bahkan seperti yang Anda pikirkan, dan Anda dapat bersyukur untuk itu. Sampaikan permintaanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam segala hal bersyukurlah. Bersyukur. 7. Bagi mereka yang ingin mengembangkan persepsi spiritual yang merupakan dasar dari kekuatan penyembuhan tertinggi, disarankan untuk memikirkan roh sebagai kehadiran hidup yang bernafas di dalam dan melalui kita, sangat tertarik dengan semua urusan kita dan mengidentifikasi dirinya dengan semua tujuan tertinggi kita, dan aspirasi. Keinginan yang kita miliki kemudian dikenali sebagai keinginan roh yang mencari ekspresi dirinya sendiri. Cinta yang kita miliki adalah cinta roh di dalam kita, dan hidup hanyalah manifestasi individu dari kehidupan yang lebih besar di mana kita berbagi. Keheningan, yang sebenarnya adalah realisasi jiwa yang tenang dengan intensitas perasaan sedemikian rupa sehingga kita menyatu dalam yang maha besar dan menyatu dengan pikiran tak terbatas. Dalam kesadaran ini, kita dapat memperoleh hasil tertinggi hanya dengan berdiam diri dan mengetahui bahwa Bapa memberi kita segala sesuatu bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Sebelum mereka menelepon, aku akan menjawab mereka. Roh mengetahui hal-hal apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Tujuan akhir dari pelajaran ini tidak kurang dari untuk membawa kesadaran pencari kebenaran ke titik di mana demonstran dibuat hanya dengan mengetahui dalam hatinya bahwa kebaikan yang dia cari adalah miliknya sekarang hanya karena dia telah memikirkannya. Itulah cara pikiran kreatif membuat sesuatu, dan pada akhirnya itulah cara kita harus mengamankannya. Kita harus tahu bahwa pikiran kita mewujud sebagai benda. Ini akan membebaskan kita dari segala rasa perjuangan. Inilah kedamaian, akhir jiwa dan tujuan besar kehidupan individu, untuk menikmati keberadaan sadar diri dan tetap beristirahat dalam ketenangan pikiran ilahi yang tak terbatas dan abadi. Kata Edward Roland Seal, ini bukan dalam mencari, ini bukan dalam perjuangan tanpa akhir pencarianmu ditemukan diam dan dengarkan. Diam dan minum ketenangan, dari semua sekitar, bukan karena tangismu, bukan karena permohonanmu yang keras, akankah kedamaian mendekat. Istirahat dengan telapak tangan terlipat, istirahat dengan kelopak mata jatuh. Lo, kedamaian ada di sini, realisasi. Saya naik ke pekerjaan dan kehidupan di hari baru dengan kekuatan dan keberanian. Saya pergi dengan semangat untuk tugas saya. Saya pergi dengan senang hati, karena di dalam hati saya Tuhan menekan untuk membuat saya tetap tercukupi dengan semua yang saya butuhkan. Saya tidak akan hari ini kehilangan kontak sadar dengan kehidupan roh dalam diri saya. Saya akan tahu sepanjang hari bahwa, di bawah saya adalah balok-balok yang maha kuasa, di bawah adalah lengan-lengan yang kekal. Apapun yang datang kepada saya tidak dapat menemukan saya tidak siap. Jika saya membutuhkan hikmat, saya memilikinya. Jika saya membutuhkan keberanian, saya memilikinya. Jika saya membutuhkan kekuatan, itu ada di dalam. Kehidupan batin saya menyatu dengan Tuhan. Dari dalam diriku mengalir aliran air hidup. Roh kebenaran akan mengajariku segala hal dan membimbingku di jalan kebenaran. Saya ditahan dalam keamanan yang tak terbatas. Saya memiliki ketenangan dan kekuatan yang luar biasa dari seseorang yang sadar akan sumber kekuatan batinnya. Orang-orang yang melihat saya hari ini akan bertanya-tanya pada kekuatan nafas dan daya magnet saya, tetapi saya akan tahu bahwa itu karena kekuatan yang tak terbatas ada dalam diri saya. Jadilah itu.